Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tawa bergema di setiap sudut ibu kota seperti kutukan iblis, menyebabkan tubuh semua orang tiba-tiba menjadi kaku. Mereka menjadi seperti patung, tidak bisa bergerak. Xiaoyan? Nama yang sudah menjadi agak asing ini menyebabkan wajah banyak orang di kota menjadi bingung setelah mendengarnya. 3 tahun sudah cukup bagi orang untuk melupakan banyak hal. Tentu saja, ingatan pudar semacam ini hanya membutuhkan pemicu kecil untuk memungkinkannya kembali ke pikiran semua orang. Di bawah tawa lembut ini, wajah banyak orang terus bingung sesaat sebelum gelombang seruan tiba-tiba dipancarkan. Xiaoyan? Dia adalah orang yang telah menjungkir balikan Mystic Cloud Sekte 3 tahun lalu. Bukankah dikatakan bahwa dia telah mati saat dikejar oleh Mystic Cloud Sect? Omong kosong. Dia hanya diusir dari Kekaisaran Magia oleh Mystic Cloud Sect. Namun, sungguh tidak terduga bahwa dia sudah menjadi sekuat ini dalam 3 tahun yang singkat ini. Benar-benar terlalu menakutkan. Klan Xiao sepertinya adalah klan yang dihancurkan oleh Mystic Cloud Sect, kan? Hehe, apa kau tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Dia datang untuk menagih hutang. Sekte Mystic Cloud, CK, sepertinya mereka harus bersiap untuk membayar hutang darah. Xiaoyan ini mampu membalikkan Mystic Cloud Sekte 3 tahun lalu dan bahkan membunuh tetua pertama mereka. Dari tampang serangan barusan, itu jelas jauh lebih kuat dari 3 tahun lalu. Hehe, sepertinya Mystic Cloud Sect ini tidak bisa menjadi sombong lebih lama lagi. Percakapan pribadi dari seluruh kota berulang kali tersebar. Hanya dalam waktu singkat, informasi ini menyebar ke seluruh ibu kota. Pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit sekali lagi ditemukan dalam ingatan semua orang dari 3 tahun lalu. Jia Lao menyaksikan pemuda berjubah hitam itu mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit dari menara tinggi di dalam kota kekaisaran. Meskipun dia telah mengidentifikasi yang terakhir melalui auranya sebelumnya, wali keluarga kekaisaran ini masih menghela nafas panjang ketika dia melihat Xiaoyan benar-benar mengungkapkan identitasnya. Cahaya berkedip di kedua matanya. Dia tersenyum dan berbicara dengan cara seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat, betapa tak terduga, sungguh tak terduga. Orang ini sebenarnya telah kembali sekali lagi. Haha, sepertinya tidak akan mudah bagi Mystic Cloud Sect untuk memenuhi ambisinya kali ini. Kakek yang hebat, dia. Yao Ye perlahan pulih dari keterkejutan orang di langit yang mengalahkan Yun Du dan 3 lainnya dengan satu pukulan. Alisnya menjadi vertikal ketika dia mendengar nama yang agak akrab saat dia berbicara. Apakah kamu masih ingat Yan Xiao dari Grand Meeting Alchemist saat itu? Jia Xingtian tertawa. Cahaya berkedip di mata Yao Ye. Dia juga mengingat orang terkenal di ibu kota 3 tahun lalu. Syok terlihat di wajahnya yang anggun dan cantik. Ini sebenarnya dia. Bukankah dia diusir dari Kekaisaran Jia Ma oleh Mystic Cloud Sect? Dia bisa kembali secara alami setelah pergi. Jia Lao tertawa dan berkata, aku sudah memberitahumu saat itu bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. CK, 3 tahun lalu, kekuatan sejatinya hanyalah Dadoushi. Sekarang, bagaimanapun, dari ketajaman dan kecepatan yang dia tunjukkan ketika dia melakukan intervensi sebelumnya, sepertinya bahkan aku bukan tandingannya. Yao Ye langsung tertegun saat mendengar ini. Dia sangat jelas tentang kekuatan Jia Xingtian. Satu-satunya orang di seluruh Kekaisaran Magia yang bisa mengalahkannya kemungkinan besar adalah raungan tua dari Mystic Cloud Sect. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Yunshan adalah seorang ahli yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Namun, Xiaoyan ini baru berusia sekitar 20 tahun bahkan jika mereka membulatkan usianya.
seorang elit Du Huang yang baru berusia sekitar 20 tahun. Bahkan dengan kepala dingin Yao Ye, hanya memikirkan hal ini menyebabkan dia menjadi linglung sesaat. Orang ini memang menakutkan. Mata kakek buyut memang sangat tajam. Untungnya, kami tidak mendapatkan permusuhan apapun dengannya. Yao Ye dengan lembut menepuk payudranya yang besar saat dia berbicara dengan sikap gembira. Sebenarnya saat itu aku memang berpikir bahwa orang ini pasti akan luar biasa di masa depan, tapi aku tidak pernah menyangka dia bisa mencapai level ini hanya dalam 3 tahun yang singkat. Jia Lao menghela nafas. Ekspresi sombong segera muncul di wajahnya saat dia berkata, namun, ini juga. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiao dan telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan Xiaoyan. Dengan cara ini, Kekaisaran Ma Jia memiliki orang kuat tambahan seperti Xiaoyan. Hehe, saya tidak perlu lagi terlalu khawatir tentang Yunshan. Yao Ye, ingat, lakukan kontak dengan Xiaoyan setelah masalah hari ini selesai. Setidaknya, kita harus membiarkan dia mendapatkan opini yang baik tentang keluarga kekaisaran kita. Jia Lao merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Cahaya yang tidak biasa berkedip dalam mata Yao Ye saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit. Orang ini benar-benar bisa dianggap sebagai jenius hebat yang disukai oleh surga. Saya menyarankan agar kita segera mengarahkan pasukan kita untuk menekan serangan Mystic Cloud Sector. Meskipun bertindak pada saat ini tidak dapat dianggap menghasilkan arang dalam badai salju, itu lebih baik daripada menunggu semuanya reda. Sepertinya efek dari mencoba menunjukkan niat baik kita akan sangat lemah pada saat itu. Yao Ye mengibaskan bulu matanya dengan lembut dan berbicara dengan suara lembut. Namun, dia menunjukkan tipu muslihat yang mengesankan. Dia secara alami memiliki pikiran yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa untuk dipersiapkan sebagai kaisar wanita dari Kekaisaran Jia Ma. Tel, mengantarkan arang dalam badai salju membantu saat orang lain sangat membutuhkannya. Jia Xingtian sedikit ragu-ragu setelah mendengar ini sebelum mengangguk dengan berat. Dia tahu bahwa dia akan menjadi agak bodoh jika dia masih ragu-ragu pada saat seperti itu. Sekarang Kekaisaran Ma memiliki orang yang kuat seperti Xiaoyan. Mereka akan memiliki beberapa peluang kemenangan bahkan jika mereka akhirnya bertarung dengan Yunshan di masa depan. Yao Ye langsung bersukacita saat melihat Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Dia segera berhenti berbicara omong kosong dan segera mulai memberikan perintah. Di Asosiasi Alkemis, FAMA menghembuskan napas yang tertahan di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pria muda berjubah hitam di langit yang jauh. Senyuman terungkap di wajah lamanya. Dia juga tahu bahwa kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba akan menghancurkan situasi di mana Mystic Cloud Sector mendominasi Kekaisaran Jia Ma. Orang ini memang bukan orang biasa. Yunshan, membiarkannya melarikan diri saat itu mungkin adalah hal yang paling kamu sesali sepanjang hidupmu. Klan MU. Kepala klan MU Zheng, juga perlahan menarik pandangannya dari langit dan menoleh untuk melihat semua anggota inti klan MU. Dia tidak bisa menahan tawa bangga, kalian semua memiliki mata tikus yang rabun. Saat itu, kalian semua menemukan begitu banyak alasan ketika aku berkata untuk diam-diam membantu Xiaoyan. Apakah sekarang terasa menyenangkan untuk ditampar di wajah Anda? Haha. Semua anggota klan di klan MU hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala ketika mereka melihat MU Chen dengan bangga tertawa. Semua dari mereka tanpa daya mengerang di dalam hati mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang dikejar seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya saat itu benar-benar dapat mencapai tahap di mana dia benar-benar dapat menantang Mystic Cloud Sect dalam waktu 3 tahun yang singkat. Dibandingkan dengan berbagai tawa di beberapa area lainnya, atmosfer di klan Nalan tampak sangat kaku dan menyedihkan. Suasana menyedihkan ini dipancarkan dari tubuh Nalan Jie yang benar-benar kaku setelah tawa lembut Xiaoyan terdengar.
Nalansu juga menghela nafas pahit ketika dia melihat Nalanjie, yang wajahnya sangat kaku sehingga dia tampak seperti mayat kering. Ahli di langit yang bisa membalikan seluruh situasi kekaisaran Magia hampir menjadi menantu mereka saat itu. Ayah! Nalansu akhirnya tidak bisa menahan bisikan sesaat kemudian. Desahan yang dipenuhi dengan kepahitan yang pekat perlahan keluar dari mulut Nalanjie. Dia melambaikan tangannya dengan sikap tertekan dan berkata, meskipun saya tidak yakin apakah Xiao Yan masih akan memperhatikan kita saat ini, kita harus mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengannya demi klan kita. Ayah, itu semua karena sifat muda Yanran yang egois. Kalau tidak, Nalansu tidak bisa membantu tetapi mengatakan ketika dia melihat sikap sedih Nalanjie. Kami tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya. Saat itu, Xiao Yan membantuku mengeluarkan racun, tetapi kami tidak membantunya ketika dia akhirnya dikejar oleh Mystic Cloud Sect karena kami takut akan yang terakhir. Kemungkinan Xiao Yan tidak akan melupakan masalah ini mengingat karakternya. Karena itu, aku juga bertanggung jawab atas hal-hal ini. Nalanjie tersenyum sedih dan mengejek dirinya sendiri, sungguh tak terduga bahwa di masa tuaku mataku akan menjadi buta ini dan hatiku menjadi kacau. Nalansu diam. Dia bisa merasakan betapa penyesalan ada di hati Nalanjie saat ini. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan yang bisa mereka beli di dunia ini. Pemuda berjubah hitam, yang membawa penguasa berat di langit, perlahan berbalik. Dia mempelajari Hai Bodong yang benar-benar tertegun tidak jauh dari situ. Dia tersenyum sedikit dan perlahan membungkuk, Hai tua, terima kasih telah menjaga klan Xiao beberapa tahun ini. Xiao Yan. Hai Bodong bergumam. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih dan menatap wajah muda yang agak akrab. Sukacita liar berangsur-angsur melonjak ke wajahnya, dasar bocah, kamu akhirnya kembali. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat wajah Old Hai yang sangat bersemangat. Namun, dia tidak punya waktu untuk membahas detailnya saat teriakan penuh ketidakpercayaan dikirim, Xiao Yan? Bagaimana bisa? Kamu sebenarnya masih hidup. Pertama-tama saya akan mengirim orang-orang ini ke sini sebelum berbicara lebih banyak dengan Hai tua. Xiao Yan tersenyum kepada Hai Bodong sebelum menoleh dan melihat wajah ketidakpercayaan Yundu dan 3 orang lainnya tidak jauh. Dia tertawa pelan, bagaimana saya bisa mati begitu mudah ketika saya belum membunuh anjing tua Yunshan dengan tangan saya? Saat itu, saya mengatakan bahwa saya, Xiao Yan, akan kembali sekali lagi. Ekspresi Yundu berubah dengan cepat. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba telah benar-benar merusak rencana awal mereka. Namun, beruntung orang ini persis sama seperti dulu. Hanya ada dia sendiri. Mengingat faksi besar dari Mystic Cloud Sect, orang ini tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan jika dia kembali. Anak nakal yang sombong. Tidak perlu pemimpin sekte untuk bertindak jika kami ingin berurusan dengan Anda. Kami telah mengambil tindakan pencegahan untuk menghadapi siapapun yang datang secara membabi buta untuk membuat masalah. Yundu mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tertawa dingin. Dia segera dan dengan cepat mengeluarkan wadah sinyal dari cincin penyimpanannya dan menariknya dengan kekuatan besar. Kembang api yang indah tiba-tiba muncul dan menyebar di langit yang jauh. Beberapa peluit keras tiba-tiba terdengar dari luar ibu kota tidak lama setelah kembang api meledak. Segera, 5 sinar cahaya dengan cepat menembus langit dan muncul di langit beberapa saat kemudian. Kota itu langsung mengeluarkan gelombang seru menyusul kemunculan 5 sosok manusia. Seseorang bisa melihat 5 sayap Douki yang cerah. Kelima orang ini sebenarnya semuanya ahli dari kelas Douwang. Tampaknya Mystic Cloud Sect benar-benar berusaha keras untuk menghilangkan klan primer tanpa hambatan. 7 Douwang, 2 Douhuang. Barisan menakutkan semacam ini sekali lagi menyebabkan seluruh kota mengeluarkan suara menghirup udara dingin. Faksi Mystic Cloud Sect ini memang sangat menakutkan. Dari kelihatannya,
Bahkan dengan kembalinya orang yang kuat seperti Xiao Yan hari ini, seseorang akan kesulitan mendapatkan banyak keuntungan. Apakah Anda akan mengandalkan jumlah yang lebih besar lagi? Memang, seekor anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Xiao Yan juga kaget saat melihat 9 sosok manusia tergantung di langit. Namun, dia langsung tertawa karena tertarik. Xiao Yan, hati-hati, kamu tidak bisa ceroboh. Hai Bodong dengan cepat bergegas ke sisi Xiao Yan dan berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia segera mengangkat pandangannya dan menatap Yundu di sisi yang berlawanan. Tiba-tiba dia tertawa, apa menurutmu aku masih akan menderita kerugian yang sama seperti yang aku alami saat itu tanpa membuat persiapan apapun? Xiao Yan tiba-tiba bertepuk tangan dengan lembut setelah mengatakan ini. Tepukan itu seperti guntur yang menyapu langit. Yundu dan yang lainnya tercengang saat melihat tindakan Xiao Yan. Sesaat kemudian, suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari punggung Xiao Yan. Tatapan seluruh kota dengan tergesa-gesa berubah saat suara angin kencang muncul. Akhirnya, banyak tatapan menjadi membosankan saat mereka melihat ke langit di luar ibu kota. Lebih dari 10 sosok manusia dengan cepat bergegas dari arah itu. Sayap Douki di punggung orang-orang ini sangat cerah sehingga tampak sangat mempesona. Selanjutnya, izinkan kami memberi Anda rasa obat Anda sendiri. Ekspresi Yundu dan yang lainnya langsung menjadi pucat saat tawa menggoda Xiao Yan terdengar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.